Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli dari Teknik Mesin 2019. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akuator. Jadi akuator ini adalah suatu alat atau peralatan mekanis untuk dapat menggerakkan atau mengontrol suatu mekanisme di dalam sebuah sistem. Jadi akuator ini diaktifkan oleh lengan mekanik yang umumnya digerakkan oleh jenis motor listrik yang dapat dikendalikan oleh pengontrol dengan cara pengendalian lewat valve maupun pengontrol secara otomatis yang telah diprogram diantaranya oleh mikrokontroler. Jadi akuator hidrolik atau lebih dikenal dengan hidrolik akuator dalam bahasa Inggris merupakan komponen sistem hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan beban. Jadi akuator mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik, linear maupun putar. Menurut tipe penggerakannya, akuator hidrolik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada silinder hidrolik untuk menggerakkan linear. Terus ada motor hidrolik untuk gerak putar kontinu ya. Terus ada akuator putar hidrolik untuk gerakan melingkar dengan sudut putar yang terbatas seperti itu. Jadi di sini pun ada jenis akuator hidrolik. Yang pertama ada akuator linear. Jadi akuator linear ini menghasilkan tenaga lurus. Adapun akuator rotari. Jadi akuator rotari ini menghasilkan tenaga putaran gerak yang berputar seperti itu ya. Jadi akuator linear hidrolik bisa disebut juga silinder hidrolik. Jadi merupakan tipe linear akuator yang umum. Jadi sering digunakan sebagai ram, jack, terus stroker ya. Jadi jenis hidrolik silinder. Terus ada juga single acting cylinder. Terus ada double acting cylinder. Nah, kita akan jelaskan tentang yang pertama ada single acting cylinder. Jadi jenis silinder ini yang memberikan tenaga hanya dalam satu arah. Jadi tekanan oli hanya bekerja satu sisi pada piston di dalam silinder. Piston dan rod mendorong keluar dari housing untuk menggerakkan beban aliran oli yang diarahkan kembali ke tangki hidrolik. Adalah karena adanya berat dan beban itu sendiri atau dilengkapi dengan spring ya. Terus ada single acting cylinder ini menggunakan tekanan oli dari suatu silinder menyediakan gaya dengan satu arah tersebut. Karena beban atau gaya tertekan spring, single acting cylinder ini jarang digunakan pada mobile equipment ya. Terus penjelasan selanjutnya ada double acting cylinder. Double acting cylinder ini adalah akuator yang mempunyai tenaga dalam dua arah. Jadi oli yang bertekanan masuk salah satu sisi mengeluarkan silinder rod pada sisi yang lain adalah untuk seperti gambar tersebut ya. Maksudnya ada juga fluida atau oli dari sisi berlawanan diarahkan ke tangki gitu ya. Double acting tersebut merupakan hidrolik akuator yang paling umum ya, digunakan pada mobil equipment dan juga menyediakan pada gaya dan gerakan pada masing-masing arah tersebut ya. Terus ada sirkuit diagram hidrolik. Ya, sirkuit atau diagram sistem hidrolik adalah diagram yang digunakan sebagai acuan untuk mendesain atau merancang suatu rangkaian sesuai dengan kita kehendaki. Bila telah tersedia komponen tersebut, sistem hidrolik, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang rangkaian hidrolik adalah yang pertama, ada tujuan penggunaan rangkaian. Terus ada ketersediaan komponen, konduktor dan konektor pun yang digunakan. Terus ada pun tekanan kerja sistem hidrolik
seperti itu. Terus cara membuat diagram rangkai biasanya dengan membuat tata letak komponen sebagai berikut. Yang pertama ya, yang itu ada akuator. Diletakkan pada gambar di atas, terus ada unit pengatur diletakkan di bawahnya. Terus ada unit tenaga diletakkan pada bagian paling bawah. Setelah itu ada simbol-simbol komponen lengkap dalam layout atau tata letak. Nah, barulah digambar garis-garis penghubung sebagai garis konduktor, terus dengan garis-garis sesuai dengan macam konduktor yang digunakan. Nah, dan selanjutnya ada simbol reservoir. Nah, seperti ini gambar simbolnya ya. Jadi simbol tersebut ini merupakan sebuah simbol yang dapat digambarkan sebanyak mungkin sesuai kebutuhan skematik sirkuit untuk mengurangi jumlah garis yang digambarkan. Meskipun simbol digambarkan berulang-ulang, namun hanya menunjukkan tangki yang sama kecuali pada keterangan spesifik gitu. Terus adapun simbol filter, yang ini simbol filter ya. Nah, terus ada sistem filter pompa. Nah, ini simbolnya ya. Terus pun ada pressure relief valve gitu, berfungsi untuk mengatur atau membatasi tekanan kerja maksimum pada sistem pengaman. Jadi jika terjadi tekanan yang berlebih dari pompa hidrolik, maka katup outlet akan terbuka dan tekanan fluida yang berlebih tersebut akan dibuang, dikembalikan lagi menuju tangki atau reservoir gitu ya. Jadi terus ada pun pressure regulation valve gitu ya, simbolnya pun tidak jauh dari pressure relief valve tersebut gitu ya. Jadi dia berfungsi untuk mengatur suatu sistem tekanan fluida, gas atau cair dari sistem sumber tekanan yang tinggi sehingga menghasilkan tekanan lebih rendah sesuai kebutuhan atau sistem gitu ya. Terus ada rounding valve, directional valve. Simbol-simbolnya pun sama seperti ini, namun directional valve ini berbeda pada penjelasan yang lainnya gitu. Nah, mungkin itu ada beberapa simbol dan penjelasan tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata saya dengan cara memaparkan penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.